Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Mei 2026 dengan judul Mendefinisikan Ulang Babylon. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada pertengahan tahun 1859, James White telah siap untuk meluncurkan gerakan terakhir untuk pembentukan organisasi denominasi yang formal. Ia berseru pada tanggal 21 Juli, kita kekurangan sistem. Banyak saudara kita yang tersebar. Mereka memelihara hari Sabat, membaca terbitan review dengan penuh minat. Tetapi di luar itu mereka hanya melakukan sedikit atau tidak sama sekali karena kurangnya metode untuk satu gerakan bersama di antara mereka. Untuk menghadapi situasi tersebut, ia menyerukan pertemuan rutin di setiap negara bagian untuk memberikan bimbingan bagi kegiatan para penganut Sabat di wilayah tersebut. Ia menulis, "Kami sadar bahwa saran-saran ini tidak akan memuaskan pikiran semua orang. Saudara yang penuh kehati-hatian akan merasa ketakutan dan akan setiap memperingatkan saudara-saudaranya agar berhati-hati dan tidak melangkah terlalu jauh. Sementara saudara kebingungan akan berseru, oh ini seperti Babel, mengikuti gereja yang jatuh. Saudara melakukan sedikit, akan berkata, perkara ini adalah urusan Tuhan dan lebih baik kita serahkan ke dalam tangannya. Dia akan mengurusnya. Amin, kata saudara cinta dunia. Saudara malas, saudara egois, dan saudara pelit. Jika Tuhan memanggil orang untuk berkhotbah, biarkan mereka keluar dan pergi untuk berkhotbah. Dia akan mengurus mereka. Sementara Korah, Datan, dan Abiram setiap memberontak terhadap mereka yang merasakan beban dari urusan ini. Dan yang menjaga jiwa-jiwa, sebab merekalah yang harus memberikan pertanggungjawaban dan yang menyerukan Anda menanggung beban berlebihan." White menyatakan dengan bahasa yang paling jelas bahwa ia muak dan lelah mendengar seruan Babel. Setiap kali seseorang menyebut organisasi, ia menulis saudara kebingungan membuat kesalahan besar dengan menyebut Babel terhadap sistem yang selaras dengan Alkitab dan akal sehat. Karena istilah Babel menandakan kebingungan, sedangkan saudara kita yang bersalah itu sendiri sudah memiliki kata yang sama yang telah dicap di dahinya sendiri. Dan kami berani mengatakan bahwa tidak ada orang lain di bawah langit ini yang lebih layak menerima cap Babel selain mereka yang mengaku milik iman Advent tetapi menolak tatanan Alkitab. Pada saat itu kekhawatiran James terhadap kesehatan gerakan penganut Sabat telah mencapai puncaknya. Dalam seruan yang keras untuk pembentukan organisasi, perlu dicatat ia mendefinisikan ulang istilah Babel dari penindasan menjadi kebingungan. Sebuah kata yang dengan tepat menggambarkan situasi pada tahun 1859. Terkadang penting untuk berdiri dan menekankan keyakinan kita terhadap Alkitab. Tuhan masih menggunakan pria dan wanita yang memiliki keseimbangan dan keyakinan saleh, seperti yang ia lakukan kepada James White untuk membantu gerejanya kembali ke jalur yang benar. Semoga Tuhan memberi kita keberanian untuk berbicara pada waktu yang tepat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus
Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.